nada syukur dan sukacita ini. Hari ini juga kita akan menyaksikan pengukuhan pastor paroki kita yang baru, Romo Tio. Kita mohon rahmat dan kurnia Roh Kudus agar dicurahkan kepada beliau untuk boleh menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan pastoral parokial di paroki yang kita cintai ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah, dan Ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini kamu jangan makan buahnya, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu rabah buah
perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat jala. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamaku. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Membacakan surat Gembala APP 2026, Uskupan Larang-Tuka, membangun solidaritas ekonomi sebagai tanda pengharapan. Para imam, biarawan-biarawati kaum muda, anak-anak, dan saudara-saudari umat sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat memasuki masa Prapaskah 2026. Tuhan menyiapkan kita waktu 40 hari untuk mendengarkan Dia dan merefleksikan kehadirannya dalam aksi nyata solidaritas dan tobat, baik terhadap sesama maupun semesta. Kita didorong untuk memaknai masa khusus ini untuk memperteguh iman, membangun pengharapan yang utuh, dan memperluas kasih. Tema APP 2026 Uskupan Larang-Tuka adalah membangun solidaritas ekonomi sebagai tanda pengharapan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari pentingnya membangun solidaritas ekonomi sebagai tanda pengharapan. Terinspirasi dari tahun program pastoral 2026 yang dipromulgasikan pada tanggal 4 Januari 2026, kita juga memaknai tema APP 2026 ini sebagai salah satu bagian penting dari proses penyadaran bahwa kehidupan ekonomi tidak terlepas dari penghayatan iman. Menarik mendengar warta sabda Tuhan hari ini tentang realitas kebaikan Tuhan terhadap manusia di satu pihak dan potret buram kejatuhan manusia di lain pihak. Bacaan pertama menyajikan kisah klasik tentang dosa asal manusia pertama. Manusia pertama dikisahkan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan yang tampak ketika menciptakan manusia dari tanah dengan diberi unsur pembeda dari makhluk lain, yakni nafas Allah sendiri. Tuhan sendiri memberikan kehidupan baginya. Ada lingkungan hidup yang indah diciptakannya untuk manusia. Ada buah yang baik disiapkan untuknya sebagai makanan. Pertanyaan kita, apa yang masih kurang bagi manusia? Kehidupan, rumah, dan makanan disediakan Tuhan. Tetapi realitas tersebut berubah ketika dosa masuk dalam dunia dan mengacaukan relasinya dengan Tuhan. Santo Paulus kepada umat di Roma menggarisbawahi hal yang sama, bahwa dosa dan maut masuk ke dunia melalui Adam manusia pertama, tetapi kasih karunia dan kebenaran Allah yang melimpah datang melalui Yesus Kristus, Adam kedua, yang membebaskan semua orang yang percaya dari penghukuman dosa. Kristus memberikan pembenaran serta menjadi kehidupan kekal sebagai anugerah kepada manusia. Bukti terkuat adalah ketaatannya kepada kehendak Bapanya untuk memulihkan apa yang dirusak oleh ketidaktaatan Adam, menjadikan orang percaya menjadi orang benar. Gambaran Santo Paulus ini menunjukkan bahwa ketaatan pada kehendak Bapa menjadi pintu masuk kepada kehidupan yang lebih baik. Teladan ketaatan demikian ditunjukkan oleh Yesus saat berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai iblis untuk menggunakan kuasa ilahi demi kepentingan pribadi, mengubah batu menjadi roti.
bahkan ditantang menguji kuasa Allah, melompat dari hubungan baik Allah, bahkan diminta menyebar iblis demi kekuasaan duniawi. Namun sungguh semuanya itu ditolak Yesus dengan tegas. Penyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Akhirnya iblis pun pergi serta malaikat datang melayani Yesus. Ketaatan mutlak kepada Allah ditunjukkan Yesus ketika mengalahkan godaan iblis dengan mengandalkan sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita diajak merefleksikan tema APP 2026 dalam terang sabda Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sangat mencintai kita ciptaannya dengan menyediakan segala yang kita butuhkan. Tetapi karena dosa dan ketidaktaatan kita kepada janji, kita pun akhirnya melaras dan menderita. Dari sinilah kita belajar bahwa ketahanan ekonomi sangat bergantung pada ketaatan iman. Di mana-mana kita sudah mendengar banyak kisah demi ekonomi iman digadaikan. Tentu saja saat ini kita tidak sedang membicarakan satu persatu masalah ekonomi rumah tangga kita dan tidak juga membahas solusi atas setiap persoalan tersebut. Tetapi melalui tema APP ini kita perlu memastikan bahwa ketaatan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana halnya iman. Komunitas umat beriman harus menjadi basis yang kuat, karena di sanalah kita menghidupkan solidaritas itu. Karena itu, kita perlu sepakat bahwa nilai solidaritas dan pengharapan hendaknya dibangun berbasis komunitas. Sejalan dengan refleksi masa prapaskah ini, kita diminta mengimplementasikan sepanjang tahun ini aksi-aksi konkret KTPC dengan program prioritas kita adalah pemberdayaan ekonomi sebagai ekspresi iman. Karena itu kami menggarisbawahi sejumlah poin. Pertama, ajakan membangun solidaritas ekonomi sebagai tanda pengharapan menyadarkan kita untuk bersama-sama mengupayakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tentu saja upaya ini tidak saja dilakukan orang per orang secara individu, tetapi berbasis komunitas. Yang ditonjolkan adalah nilai kerjasama dan kebiasaan gotong royong, gemohim, atau mohim dan di bahasa Kedah. Kearifan lokal peninggalan leluhur perlu terus dihidupkan seperti turun talin atau kenau gamaholo atau orang tukar biasa sebut kumpu kampo turun tambah atau orang Kedah disebut pohim li molowani. Sekiranya macam nanti tanda berpikir. Supaya nilai ini perlu menjadi kekhasan solidaritas kita untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Kedua, kita perlu menyoroti realitas ekonomi sebagai tanda pengharapan. Inspirasi ini sebenarnya membawa dalam dirinya sebuah manifestasi iman yang terungkap dalam kasih dan solidaritas yang nyata. Kata kuncinya tanda pengharapan, merujuk pada keyakinan yang kuat akan terwujudnya sesuatu yang baik. Space dan non harapan yang tidak mengecewakan. Bisa dianalogikan seperti sebuah pilar yang kokoh bagi jiwa dalam menghadapi aneka tantangan dan kesulitan. Tentu saja muatannya bukan sekedar optimisme, melainkan kepastian akan janji Allah yang memberikan harapan dan kekuatan agar kita tetap teguh dalam iman dan harapan dan kita bermuara masa depan yang lebih baik. Poin ketiga yang juga penting adalah tanda pengharapan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kemandirian finansial. Kita memastikan bahwa kemandirian finansial tidak sekadar slogan dalam program pastoral kita, tetapi sungguh sebuah kesadaran dalam tata kelola ekonomi rumah tangga yang utuh. Keluarga-keluarga perlu secara cermat mengatur penghasilan dan pembelanjaan rumah tangga. Kesadaran ini sangat mempengaruhi kebijakan sederhana dalam rumah tangga, misalnya kebiasaan menghemat, menabung, dan terlibat dalam lembaga keuangan mikro, CUBSP,
dan lain-lain. Bahkan di mana-mana sudah banyak kelompok yang sepakat menyederhanakan pesta dan mengurangi risiko pemborosan. Kita perlu bersikap tegas dengan diri untuk mengatakan tidak pada pemborosan karena pesta dan tidak pada judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Kita mendukung para pihak yang berikhtiar merancang tata kelola ekonomi yang baik sampai kepada penyederhanaan pesta dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah. Di samping itu, poin keempat yang juga penting, yakni tentang kata kunci pemberdayaan dan kapasitas. Kita perlu membuka kesempatan melalui pembinaan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, kelompok rentan dan keluarga migran perantau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Hal demikian akan memungkinkan terbangunnya kedaulatan ekonomi, di mana kita berhak menentukan dan memutuskan bagaimana menghasilkan, mengkonsumsi, dan sebagian dijual. Dengan cara demikian kita akan dikontrol dan dikuasai oleh pemilik modal atau pihak luar yang lebih berkuasa. Kita memastikan bahwa ekonomi kita sehat dan kuat. Kita mendorong CU Credit Union Sinar Saron di Uskupan Larantuka dan CU Caritas di Paroki Leoleba masuk ke KBG Uskupan kita menjadi salah satu alat keuangan bagi komunitas umat di KBG. Upayakan agar satu atau dua KBG di setiap paroki dapat menjadi contoh model sebagai pilot project untuk hal ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita masuk dalam komunitas kita masing-masing di KBG mencakapkan bersama realitas kehidupan ekonomi kita dalam KTTC sepanjang masa prapaskah ini. Kita menjalankan bersama secara bertahap dari minggu ke minggu, mulai dari melihat realitas kehidupan ekonomi di wilayah kita pada minggu pertama, kemudian membangun idealisme dan harapan pada minggu kedua, merefleksikan panggilan berkat mandat sakramen yang telah kita terima pada minggu ketiga, menyadari tantangan baik dari dalam maupun dari luar yang bermuara pada tobat pada minggu keempat, hingga kita membangun komitmen lebih kuat bersama Roh Yesus yang bangkit demi masa depan ekonomi yang lebih baik pada minggu kelima. Di awal masa kekebalan ini, marilah bersama dalam satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Dan dalam jiwa gereja yang sinodal, kita berkomitmen untuk terus maju dalam iman yang teguh, pengharapan yang pasti, dan kasih melimpah. Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria, Tuan Ma, Renya Larantuka mendoakan kita. Yohanes Hans Montero, Uskup Larantuka. Larantuka 28 Januari 2026. Nomor KL 41-5.3/1 Hal keputusan kepada yang terhormat RP Marcellinus Mui MSF di tempat dengan hormat memperhatikan surat provinsial MSF nomor 249-D-1-2-26 tanggal 15 Januari 2026 perihal permohonan surat keputusan SK pemberhentian tugas dan mempertimbangkan seperlunya. Maka dengan ini kami memutuskan membebaskan pater dari tugas dan jabatan pastor kepala Paroki Santa Maria Immaculata Leolaga dan mengembalikan pater ke kongregasi MSF. Kami mengucapkan terima kasih kepada kongregasi MSF, khususnya kepada RP Marcellinus Mui MSF atas semua pengabdian yang telah diberikan untuk Keuskupan Larantuka pada umumnya dan umat Paroki Leolaga pada khususnya. Kami juga mohon maaf apabila ada hal yang mengecewakan Romo dalam kebersamaan dengan rekan-rekan imam di Keuskupan Larantuka dan dengan umat di Paroki Leolaga tempat kerja Romo. Kami juga menegaskan karena pentingnya pertanggungjawaban dan serah terima jabatan, maka Romo
Kami mendoakan berkat Tuhan menyertai dalam melanjutkan tugas yang dipercayakan oleh kongregasi. Keputusan ini kami pun berlaku mulai tanggal 7 Februari 2026. Demikian surat keputusan ini kami buat dan terima kasih atas kerjasama kita selama ini. Hormat dan salam tertanda Yang Mulia Fransiskus Kopungkum, Administrator Apostolik Keuskupan Larantuka. Yang kedua, upacara pengakuan iman dan janji setia Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Leolaga. Berdasarkan kitab hukum Talmud Kanon 833 detail yang ke-6, semua pastor paroki wajib menyatakan pengakuan iman secara pribadi menurut formula yang disahkan oleh Takhta Apostolik. Oleh karena itu, saya minta Romo untuk menyatakan janji dan kesanggupan dalam menjalankan tugas sebagai pastor paroki. Apakah Romo Anastasius Agung Setiawan, MSF, bersedia menerima dan melaksanakan tugas sebagai pastor paroki Santa Maria Immaculata Leolaga dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Maka saya minta Romo untuk menyatakan pengakuan iman serta menyatakan janji dalam tugas sebagai pastor paroki Santa Maria Immaculata Leolaga. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengaku satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Di hadapan Allah, Romo, dan umat Allah yang hadir di sini, saya, Anastasius Agung Setiawan MSF, berjanji dengan setia dan tulus hati untuk menunaikan tugas sebagai pastor paroki Santa Maria Immaculata Leolaga menurut cara yang ditetapkan oleh hukum atau oleh uskup. Saya berjanji untuk menjaga rahasia dalam batas-batas dan menurut cara yang ditetapkan oleh hukum atau oleh uskup. Saya akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah mendampingi dan memberkati saya dalam membaktikan diri bagi gereja, keuskupan, dan masyarakat.
Pertolongan kita pada nama Tuhan. Tuhan bersama. Allah Bapa di surga, Engkau mengetahui pikiran dan hati manusia. Engkau telah memilih hamba-Mu ini menjadi pelayan umat-Mu. Berkenanlah Engkau menolong agar hamba-Mu ini mampu menunaikan tugas seturut teladan Bunda Maria, hamba Allah yang tulus, setia, rendah hati, serta mempercayakan diri pada penyelenggaraan ilahi. Semoga dengan bijak mampu mengembangkan semangat kebersamaan dan kerjasama dengan siapa saja, mengukuhkan persekutuan, paguyuban murid-murid Yesus Kristus yang berupaya mewujudkan peradaban kasih dalam masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan beriman, sehingga semakin nyata menjadi gereja yang mandiri dan misioner, dan disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dan penandatanganan berita acara serah terima pelayanan tanggung jawab. Berita acara serah terima tanggung jawab pelayanan pastor paroki. Pada hari ini tanggal 22 Februari 2026 diadakan serah terima tanggung jawab pelayanan pastor paroki Santa Maria Immaculata Leulaga yang bertanda tangan di bawah ini. Nama RT Marcellinus Mui MSF, jabatan pastor paroki periode 2018 7 Februari 2026, alamat Leulaga. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama RT Anastasius Agung Setiawan MSF, jabatan pastor paroki periode mulai 7 Februari 2026, alamat Leulaga. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua segala tanggung jawab pelayanan pastor paroki Santa Maria Immaculata Leulaga, dan dengan ini pihak kedua menerima penyerahan tanggung jawab pelayanan pastor paroki Santa Maria Immaculata Leulaga dari pihak pertama. Demikianlah berita acara ini dibuat, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan ditandatangani oleh para saksi, serta diketahui dan dikukuhkan oleh pejabat resmi dari Uskupan Larantuka, dan berlaku sah terhitung setelah selesainya berkas ini ditandatangani. Berita acara ini dibuat rangkap 6, 2 untuk masing-masing yang berkepentingan, dan dibuat tebusan untuk Bapak Uskupan Larantuka dan Dekanat Larantuka, dan arsip pihak pertama serta arsip pihak kedua. Leulaga 22 Februari 2026. Saksi pertama William Muskebetu, Ketua DPP Paroki Leulaga. Saksi kedua RT Albertus Agus Aistianto MSF, Pastorat Paroki Leulaga. Mengetahui pejabat Uskupan Larantuka Vikjen Romo Adeodatus Enrikus PR. Kita ikuti proses penandatanganan berita acara. Penandatanganan serah terima keuangan paroki Santa Maria Immaculata Leulaga.
Bapak, Mama, Mama yang terkasih, mari kita menyaksikan penyerahan dokumen dan berita acara kepada Pastor Rocky. Dengan berlakunya pelantikan dan seragam umat separoki Lolaga mengucapkan terima kasih kepada Romo Wei yang telah menjadi kepala yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi menghidupinya bersama kami umat paroki Santa Maria Immaculata Lolaga. Dan umat paroki Lolaga akan selalu menjadi rumah yang merindukan Romo untuk pulang kembali. Saat ini juga kami mengucapkan profesiat kepada Romo Anastasius Agung Setiawan MSF menjadi Romo Kepala di Paroki Santa Maria Immaculata Lolaga. Kini di pundak Romo diletakkan harapan umat Paroki Lolaga. Selamat mengemban tugas baru. Marilah kita mengikuti liturgi selanjutnya. Mari kita perbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah. Doa umat. Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah bakti kita kepada-Nya. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Nya. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami. Kami mohon. Bagi para bangsa, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para bangsa sehingga semakin giat dalam mengesahkan kerukunan, keadilan dan damai sejahtera bagi rakyat mereka. Kami mohon. Bagi dunia yang menderita kelaparan, ya Bapa, bukalah hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara kami yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami membantu mereka tidak hanya dengan memberikan hal-hal material saja, tetapi juga dengan memberikan hasil, memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati memperbaharui hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan sesama. Kami mohon. Bapak yang Maha Pengasih, kami juga berdoa bagi pastor kepala kami yang baru, Romo Tio, yang akan melanjutkan tugas dari Romo Moi. Semoga memberikan kesehatan yang baik, kebijaksanaan, dan kemurahan hati yang melimpah, sehingga ia juga boleh menjadi gembala umat-Mu di paroki ini dengan penuh sukacita. Kami mohon.
juga mohon berkat-Mu bagi Romo Moi yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai pastor paroki di paroki ini, yang nanti akan melanjutkan tugas di tempat yang baru. Semoga Kau anugerahkan kepadanya rahmat kesehatan yang baik. Kau berkati karya-karya selanjutnya. Kau lindungi perjalanannya untuk nanti melanjutkan ke tempat tugas yang baru. Semoga Romo Moi Tulis Terakrasan bertumbuh berkembang menjadi gembala umat-Mu di mana Engkau percayakan kepadanya. Kami mohon bagi ujuk-ujuk doa intensi yang kami panjatkan pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon doa untuk tenaga kesehatan Puskesmas Leulaga bersama keluarga. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan agar mereka boleh memberikan pelayanan kepada sesama dengan sukacita. Kami mohon. Kami juga mengaturkan syukur kepada-Mu ya Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria atas terkabulnya novena 3 Salama Maria. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Para kudus-kudus surga, jadikanlah mereka pendoa yang setia bagi keluarga dan kami semua yang masih berjuang di dalam dunia ini. Dan semoga keluarga meninggalkan sudah makin hidup dalam kasih, iman, dan harapan. Kami mohon. Bersama
kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebagai Tuhan penantara kami. Tuhan bersamamu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Akulah misteri iman kita. Amin.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Fransiskus, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur atas rahmat kasih dalam pelayanan pastoral di paroki kami ini, dalam diri Romo Moi yang menerima tugas yang baru di tempat yang baru juga Romo Tio yang juga akan melaksanakan lanjutkan karya pastoral di paroki ini bersama tim pastor yang baru. Semoga Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu bagi karya pastoral seluruh umat-Mu di paroki kami ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada hari ini, mereka yang sedang sakit, yang menderita, yang berkesulitan. Semoga Engkau senantiasa menjadi kekuatan dan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan mereka. Ingatlah juga kepada saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dan dalam akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahiman, saudara dan saudara kami yang telah menunggu kami dalam doa kami hari ini, yang terlupakan dan yang demikian. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kesenangan kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan Segala hormat dan kemuliaan
Amin.